Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 ya, pekan awal dari bulan Ramadan 1441 Hijriah, Ramadan Mubarak ya. Kita berharap Ramadan kita adalah Ramadan penuh keberkahan. Dan hari ini kajian akhir zaman masih meneruskan sedikit pembahasan dari kitab fenomenal karya Syekh Ahmad Thompson, penulis Muslim berkebangsaan Inggris. Beliau menulis buku dengan judul Dajjal the Antichrist ya. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal ya. Ini covernya seperti ini ya. Tetapi yang setahu saya, yang penerbit Semesta Bandung ini seperti ini tampilannya sudah tidak ada sekarang ya, karena sejak tahun 2002 sudah sama sekali tidak kita jumpai di berbagai toko-toko buku ya. Yang ada adalah yang seperti ini sekarang. Sama isinya, judulnya pun sama, Sistem Dajjal, penerbitnya berbeda, Zahira ya. Nah, di dalam buku ini kita lihat gambar depannya adalah gambar dari $1 American Bill ya, dari Great Seal atau materai mulia yang ada di lembar $1 Amerika Serikat ya. Nah, di dalam gambar ini kita lihat ada syarat simbol ya, syarat pesan-pesan ya. Pertama, dia menggambarkan adanya satu piramida tunggal yang terpotong bagian atasnya, lalu di atas piramida tunggal itu ada sebuah segitiga yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak dipertemukan, tidak bersentuhan, seolah-olah ingin mengisyaratkan bahwa it has not been installed yet, belum diinstal gitu ya. Sedangkan dalam segitiga kecil itu ada gambar mata tunggal ya. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis yang mengisyaratkan seolah-olah segitiga bermata tunggal itu merupakan the source of light ya, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan ya. Dan bagi kita umat Islam, simbol mata tunggal itu sangat mudah kita pahami karena asosiasinya sangat jelas, sebagaimana sabda Nabi SAW yang mengatakan, Innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya dia, si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah ya. Nah, kemudian mereka tulis di bawah piramida itu kalimat berbahasa Latin Novus Ordo Seclorum atau NOS ya. Dan kalimat ini bermakna New World Order, tatanan dunia baru. Jadi mereka merancang sebuah sistem dunia, tatanan dunia baru, yang mana mereka berharap semua populasi planet bumi ini masuk ke dalam kotak ini ya, dan diseragamkan semua keinginannya, perasaannya, suka dan bencinya sedemikian rupa yang kemudian mengerucut kepada nilai-nilai yang bersumber dari si mata sebelah itu. Yang berarti nilai apa? Nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kesyirikan ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya kalimat berbahasa Latin Annuit Quiptis. Apa artinya? Artinya he has favored our undertakings. Dia, si mata tunggal itu, si Dajjal itu telah merestui berbagai upaya-upaya kami atau berbagai ya aktivitas atau bakti kami ya, upaya-upaya ya, amal-amal kami begitu. Nah, apa yang mereka maksud dengan semoga dia merestui ya, menyenangi, menyukai semua kegiatan kami, amal kami ya, kegiatan atau aktivitas kami, yakni mereka membangun sebuah sistem dunia ya yang seluruh aspeknya, aspek kehidupannya diharapkan itu mendatangkan keridhaan Dajjal ya. Sedangkan Dajjal itu sendiri
adalah a'zamul fitnah di dalam kacamata Islam. Dia merupakan fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, ya. Yang mana kalau dia nanti muncul, dia akan menebar fitnah, kesesatan, kebatilan kepada seluruh manusia yang dia jumpai, dan dia bahkan akan mendeklar, mengaku, mengklaim dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rabb, ya. Dia akan berkata dengan kalimat yang mirip dengan kalimatnya Firaun, ana rabbukum, akulah Rabb kalian, ya. Dan rumitnya adalah bersama klaimnya itu dia bisa menampilkan berbagai atraksi, ya, berbagai tampilan yang menakjubkan, ya, tentunya sihir, ya, yang menyebabkan manusia menjadi kagum kepada dia, bahkan takluk kepada dia, bahkan tunduk kepada dia, dan akhirnya apapun yang dia inginkan manusia merasa perlu memenuhinya. Dan dikatakan dalam hadis, ya, bahkan dalam ayat, ya, bahwasanya Dajjal ini ketika orang-orang yang selama ini tidak beriman berjumpa dengan Dajjal, maka segera mereka akan menjadi hamba Dajjal, ya. Bahkan orang-orang yang mengaku beriman tapi selama ini tidak mengisi waktunya, umurnya dengan amal soleh dan amal ibadah, yang mereka justru mengisi waktunya dengan amal maksiat, mereka bergaulnya dengan kalangan dugem, ya, dunia gemerlap, ya kan, mereka sangat patuh kepada sistem dunia yang penuh dengan kesesatan ini. Akhirnya mereka juga menjadi hamba-hamba Dajjal yang pasrah berserah diri kepada Dajjal. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa ketika Dajjal nanti muncul, dia menawarkan sungai air yang jernih, yang dingin, yang segar, dengan sungai api yang panas, yang mengkhawatirkan, yang mengerikan, ya. Dan kata Nabi SAW, bila tawaran itu muncul di hadapan kalian, wahai kaum beriman, pilihlah sungai apinya. Masukilah sungai api itu sambil memejamkan mata, sambil membaca asyra ayat min awwali suratul kahfi. Bacalah 10 ayat pertama dari suratul kahfi. Niscaya engkau akan merasakan api itu sebagai air yang sejuk, yang segar, yang dingin, ya, yang menjernihkan. Sementara bagi mereka yang tertipu oleh Dajjal, mereka akan segera masuk ke dalam sungai air yang terkesan segar, terkesan sejuk itu. Pada hakikatnya mereka sedang menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu api yang sebenar-benarnya, bahkan api itu tidak saja hakiki tetapi abadi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, tatanan dunia sekarang, ya, digambarkan oleh Ahmad Thompson dalam kitabnya sebagai sebuah sistem Dajjal. Artinya tatanan ini memang tatanan sebelum datangnya Dajjal, tetapi secara karakteristik tatanan ini memiliki karakter semacam Dajjal. Artinya begini, sistem ini bertingkah laku, berpolah sedemikian sombongnya, sehingga siapa saja yang mau tunduk kepada sistem ini dalam berbagai aspek kehidupannya, entah itu aspek politik kah, hukum kah, ekonomi, sosial, budaya, bahkan medis kah, peternakan, pertanian kah, ya, pendek kata semua bidang kehidupan, militer, ya, pendidikan dan seterusnya. Kalau dia mau tunduk, ya kan, maka sistem ini menjamin adanya surga bagi mereka, surga dunia tentunya. Tetapi siapa saja yang tidak mau tunduk kepada tawaran-tawaran yang ditampilkan, yang diusulkan, yang diusung oleh aspek-aspek kehidupan sistem modern sekarang ini, maka mereka akan segera mendapat labeling, akan segera mendapatkan cap stempel, ya, dari pengusung sistem ini sebagai kalangan yang dianggap menentang, ya. Makanya lagunya, ya, sekalipun aransemennya mungkin sedikit berbeda, not baloknya sedikit berbeda, ya kan, judul lagunya sedikit berbeda, tapi esensinya sama. Maka siapapun yang menentang tatanan dunia baru ini, mereka akan segera mendapat cap radikal, radikalis, ya, fundamentalis, ya, ekstremis, bahkan teroris, ya. Dan ini bukan hal yang aneh dan asing bagi kita kaum muslimin dan mukminin. Karena apa? Karena jangankan kita yang punya banyak kelemahan dan dosa, sedangkan Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita saja, ketika dulu hidup di bawah naungan sistem kafir syirik,
kaum musyrikin Quraisy ya, maka ketika beliau mendakwahkan dakwah tauhid yang asli, yang murni, beliau pun mendapatkan labeling, stempel yang jelek ya. Dianggap majnun, orang gila, dianggap sahir ya, penyihir, dianggap pemecah belah umat, bangsa, dan seterusnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya akan kutip ya sebahagian kecil saja dari kitab Ahmad Thompson ini, di mana di halaman ke-9 versi penerbit Semesta ini, beliau mengatakan, apabila kita kaji sisi Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, kita akan saksikan bahwa pengambil alihan sedang berjalan lancar. Nampaknya saat kemunculan si Dajjal sudah sangat dekat. Alasannya sederhana, karena sistem-sistem dan para pengurusnya, yaitu sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, telah memperoleh kekuasaan yang cukup di seluruh dunia. Sehingga begitu si Dajjal dikenal dan diakui, maka Dajjal bisa langsung dinobatkan sebagai pemimpin yang dinanti-nanti. Dalam 100 tahun terakhir, telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Pengelompokan sosial yang biasa berlaku di seluruh dunia, yaitu masyarakat berpola pedesaan yang terbentuk dari keluarga-keluarga yang saling kenal dan saling membantu, baik di antara warganya maupun antar pedesaan, kini dengan pesatnya telah terkikis dan kehilangan sifatnya. Kini di kota-kota besar, setiap insan semakin terkucil dari jati dirinya, dari manusia di sekitarnya, dan dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sekedar menjadi sebuah roda gigi yang sibuk dalam proses produsen konsumen, yang bila mana tidak sedang bekerja atau tidur, mereka hampir selalu terjebak dalam pencapaian fata morgana, pemuasan diri yang kekanak-kanakan dan tidak ada habis-habisnya. Ini menjamin bahwa manusia tidak akan punya banyak waktu untuk merenung dan bercermin tentang dari mana dan akan kemana dia. Juga tidak ada waktu untuk mencoba membebaskan diri dari jeratan rutinitas kehidupan yang membelitnya. Ya, jadi istilahnya dalam tatanan dunia baru sistem Dajjal ini, manusia itu sudah masuk dalam perangkap rutinitas kesibukannya, sehingga dia kemudian sadar tidak sadar kehilangan jati dirinya, identitas dirinya, dan mulailah dia kehilangan ya perasaan perlu untuk melakukan introspeksi, muhasabah, murajaah tentang siapa sebenarnya dirinya dan apa, mau kemana tujuan hidupnya. Ya. Nah, ini berbeda dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman dan tauhid yang memang membangun masyarakat bukan dengan maksud untuk sekedar pemuasan diri di dunia yang fana ini, tetapi memang sejak dari awal setiap muslim sudah ditanamkan dalam dirinya bahwa dia itu terlahir sebagai hamba Allah. Sudah ada di dalam fitrah yang paling mendasar dalam dirinya satu keyakinan ya, penanaman nilai oleh siapa? Oleh Allah sendiri, yang terjadi di alam arwah sebelum kita semuanya lahir ke dunia fana ini, di mana Allah Ta'ala bertanya kepada seluruh ruh Bani Adam, anak keturunan Adam, ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka semua manusia siapapun dia, semua menjawab bala syahidna, benarlah kami menjadi saksi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan modal fitrah mengakui Allah itulah Rabb, maka di dunia ini ya tergantung si manusia ini akan mendapatkan nilai-nilai apa. Ya, kalau dia mendapatkan nilai-nilai Islam, maka nilai-nilai Islam itu yang merupakan dinul fitrah, agama yang fitrah, ketemu dengan fitrah yang ada dalam dirinya, maka orang itu akan selamat kalau dia konsisten terus-menerus mengikuti nilai-nilai fitrah itu. Ya, tapi kalau dia terdidik atau dia sendiri memang memilih untuk mengambil nilai-nilai selain dinullah, din al-Islam, dinul fitrah, niscaya fitrahnya makin lama-kelamaan akan semakin rusak. Dan akhirnya
dia akan melenceng dari siratal mustaqim. Dan inilah kehendak dari iblis serta bala tentaranya serta anak keturunannya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang ditakdirkan Allah hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, era di mana Allah Ta'ala memang sedang menguji kita umat Islam dengan posisi sedang kalah, sementara Allah izinkan kaum kafir yang memimpin dunia ini, khususnya al-Yahud wan Nasara, maka mudah-mudahan kita bisa tetap istiqamah sekalipun berat. Ya. Demikianlah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum